mendingan kita ngopi. Kita bandingin coba harga kopi dengan harga miras, itu kan lebih mahalan miras kan? Iya, betul. Nah, tapi kan lebih menginspirasi kopi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Politik dan Keluarga Negaraan. Salam Pancasila. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku di sini Widianti. Aku di sini sebagai moderator untuk memandu kegiatan podcast pada pagi hari ini. Untuk podcast, tema yang kami angkat di sini ada sosialisasi atau pencegahan mengenai pergaulan bebas di lingkungan kampus, di ranah kampus, perguruan tinggi dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Oke, sebelumnya di sini kita bersama narasumber-narasumber yang hebat nih. Ada Kakak ganteng dan Kakak cantik. Di sini ada Kak Ican dan Kak Tisa. Halo, selamat pagi Kak Ican dan Kak Tisa. Halo, Kak selamat Widi. pagi Kak Widi. Oke, bisa perkenalan dulu nih. Tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Begitupun kita harus kenalan biar kita tambah sayang. Kalau sayang jangan ditinggal. Kalau udah ya, Kak. disayang ditinggalin Jangan dong. Oke, kenalan dulu Kak. Oke, mungkin aku kenalan ya. Selamat pagi Kak Widi juga teman-teman. Namaku Fadil Ihsan, biasa dipanggil Ican. Aku dari PPKN angkatan 2020, asalku dari Jakarta. Oke, Kita rantau. iya. Oke, lanjut Kak Tisa. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Lati Santia Maharani, biasa dipanggil Tisa. Aku ini Akamsi Kak Widi. Waduh. Jadi anak Gunung Pati asli, original Iya. 100% gitu. Asal dari Semarang. Oke, salam kenal Kak Halo, Fajril, salam Kak kenal, Ican dan Kak Kak Tisa. Widi semuanya. Oke, sebelumnya tadi kan aku udah nih ada salam Pancasila. Menandakan kalau kita tuh mengenalkan adanya politik dan kewarganegaraan. Oke, kita bareng-bareng nih mengenalkan kepada para audiens dan para peserta podcast untuk salam Pancasila. Oke, bareng-bareng ya Kak Oke. Tisa, Kak Ican. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya Kak Tisa dan Kak Ican. Sebelumnya di sini aku ingin ngejelasin nih kenapa kita ada podcast. Sebelumnya kita ini dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, teman-teman semua. Bahwasanya di program studi pendidikan Pancasila dan Kewargaan ini kita ada mata kuliah yang namanya seminar PPKN, di mana dalam seminar PPKN ini kita belajar banyak nih, dan di dalamnya terdapat serangkaian. Salah satu serangkaian dari seminar PPKN ini adalah podcast pada pagi hari ini nih. Oke teman-teman, di sini jangan sampai ketinggalan ya untuk menonton podcast kali ini. Langsung saja sebelum memulai dan berlebar-lebar, kita harus mengetahui dulu nih bagaimana analisis dari SWOT mengenai podcast pada pagi hari ini. Mengapa demikian? Kita itu harus mengetahui SWOT ini, karena dengan mengetahui SWOT ini kita dapat mengetahui apa aja sih ada kekurangan dan kelemahan. Begitupun ada peluang dan ancaman dalam podcast pada pagi hari ini. Oke, langsung saja, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung ke kelemahan atau kekuatan dari adanya podcast pada pagi hari ini, Kak Ican. Oke, pembahasan tentang pergaulan bebas ya. Iya. Tentang strange atau kekuatan dari podcast kali ini. Dengan podcast kali ini, jadi banyak orang atau masyarakat yang tahu juga tentang pergaulan bebas ini. Iya. Dan juga didukung oleh teman-teman komunitas sosial, khususnya di pergaulan bebas atau Iya. kekerasan seksual. Salah satu komunitasnya itu ada di kementerian dalam BMKM UNES, itu namanya Kementerian Anti Kekerasan Seksual. Nah, seperti itu Kak Widi. Oke, dari kekuatan kita beralih ke kelemahan nih ke Kak Tisa. Gimana nih Kak Tisa terkait kelemahan tersebut? Baik, menurut saya sendiri tema yang kita ambil tentang pergaulan bebas ini tuh terlalu sering diambil ya Kak Widi, terlalu sering dibahas di seminar, webinar, podcast. Jadi menurut saya dengan tema pergaulan bebas ini tuh kurang menarik lagi karena sudah sering dibahas. Seperti itu sih Kak Widi. Oke, lanjut nih ke peluang adanya podcast. Ke Kak Ican lagi nih, balik lagi. Oke, peluangnya banyak masalah yang aktual yang terjadi pada saat ini, khususnya pergaulan bebas ya tentunya. Iya. Terus juga banyak orang yang memang ingin meneliti dan juga dicari solusinya Widi. Apalagi perguruan tinggi ya, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan tersebut yang ingin dicari solusinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir itu ada ancaman nih. Ancaman dari adanya podcast mengenai pergaulan bebas. Ini apa sih Kak Tisa? Jadi ancaman dari podcast yang kita ambil ini tentang pergaulan bebas ini tuh menurut saya karena di sini tuh di kalangan khususnya seusia kita ya Kak, Iya. itu kan banyak pelaku tanda kutip pergaulan bebas gitu. Iya. Jadi menurut saya dengan banyaknya pelaku ini podcast kita tuh kayak kurang menarik gitu untuk dilihat, karena mereka tuh
bodo amat gitu Iya. tentang apa sih pengaruh dari pergaulan bebas tersebut gitu sih Kak Widi. Oke, nah dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya analisis SWOT ini kita dapat mengetahui mengapa kita mengangkat tema ini. Tema kita ini adanya pencegahan sosialisasi terhadap pergaulan bebas di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan kampus dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu kita sebagai agen perubahan, generasi muda sebagai promotor, kita harus mengetahui lebih dalam lagi nih mengenai bagaimana sih pergaulan bebas tersebut, apa saja sih faktor-faktor dalam pergaulan bebas tersebut gitu. Bahwasanya kita di sini sebagai agen promotor, kita harus mengetahui akan hal tersebut, bahwasanya pergaulan bebas ini memiliki dampak-dampak yang sangat negatif ya untuk kita. Dengan begitu kita pun harus lebih mencermati lagi agar kita tidak terjerumus. Bagaimana itu nanti kita bakalan bahas nih di podcast kita untuk pembahasannya. Oke, selain itu juga kita di sini akan mengetahui bagaimana cara menanggulangi akan adanya pergaulan bebas tersebut. Tak usah berlama-lama lagi, di sini aku mau tanya nih ke Kak Tisa dan Kak Ican. Menurut Kak Tisa dan Kak Ican, pergaulan bebas itu apa sih Kak? Berhubung Kak Tisa dan Kak Ican ini dari salah satu kota besar ya yang ada di Indonesia, dari Jakarta dan dari Semarang. Yang tentunya dari Jakarta dan Semarang itu merupakan salah satu kota yang memiliki kasus di perguruan tinggi negeri mengenai pergaulan bebas. Gimana nih Kak Tisa dan Kak Ican? Oke, dari aku ya. Iya. Sebenarnya kita harus tahu dulu Kak Widi, pergaulan bebas itu apa sih ya? Iya. Karena memang pergaulan bebas itu orang-orang taunya ya arahnya ke negatif lah, yang arah ke sana lah pokoknya. Nah, jadi kita harus tahu dulu maksud dari pergaulan bebas itu apa. Nah, memang pergaulan bebas itu salah satu bentuk penyimpangan ya, perilaku penyimpangan yang memang nantinya sangat melanggar aturan. Contohnya itu ada di Indonesia itu ada norma-norma. Nah, itu ada norma agama, norma asusila seperti itu. Terus juga kita juga harus tahu arti perilaku itu apa sih, Kak Tisa, Kak Widi. Nah, itu pergaulan ya maksudnya. Pergaulan itu apa sih artinya? Pergaulan itu ya kita antar interaksi kita berdua itu salah satu pergaulan kita. Nah, arti dari bebas itu apa? Nah, bebas itu ya tidak terikat. Jadi ya udah kita freedom aja, bebas kemana aja. Dan juga apalagi di usia kita ya pada saat ini lagi menuju yang memang bukan remaja lagi, kita sudah dewasa, lagi mencari arah kemana tujuan kita, apalagi jati lagi diri ya? Iya, jati diri, lagi kepo-keponya banget untuk mencari tahu kan. Dan juga teman-teman juga harus paham pergaulan bebas itu nggak hanya ada dampak negatifnya aja, juga ada dampak positifnya. Seperti itu kali. Oke, itu menurut pandangan dari Kak Ican ya, karena kita ini memandang pergaulan bebas jangan hanya satu perspektif, tapi kita juga harus memiliki perspektif lain atau pandangan lain. Nah, pindah nih ke Kak Tisa. Menurut Kak Tisa, pergaulan bebas itu apa, Kak Tisa? Baik, tadi kan Kak Ican sudah menyampaikan ya arti dasarnya, arti pergaulan bebas itu apa, pergaulan apa, bebas itu apa. Jadi bener sih, saya setuju sama Kak Ican bahwa pergaulan bebas itu sudut pandang dan konotasi masyarakat tentang pergaulan bebas itu biasanya negatif Kak Widi sama Kak Ican ya. Tapi bergantung kita sendiri yang ngelola. Namanya kita pergaulan ya, kita kan gak mau kan terikat dengan apapun. Benar. Cuman bagaimana pembawaan kita aja sama teman-teman kita. Pergaulan bebas kita ini, pergaulan sama teman-teman ini kita mau bawa ke arah gimana? Mau ke arah negatif atau positif? Itu sih Kak Widi. Balik dari diri sendiri berarti. Iya, balik bagaimana cara kita untuk memilih ya, bagaimana betul. pergaulan tersebut, entah itu ke arah negatif atau ke arah positif. Oke, lanjut nih. Tentunya dari pergaulan bebas tersebut pastinya ada jenis-jenisnya ya Kak. Nah, menurut Kak Ican dan Kak Tisa, jenis-jenis dari pergaulan bebas tersebut itu ada apa aja sih Kak? Oke, pergaulan bebas itu banyak jenisnya ya. Salah satunya perguruan tinggi ya, kita sebutkan di ranah perguruan tinggi. Itu ada seks bebas, terus juga ada kehidupan malam, terus juga penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, terus juga banyak sekali. Contohnya lagi ada dari kehidupan malam tersebut banyak para pemuda atau mahasiswa juga konsumsi alkohol, miras. Itu merupakan jenis-jenis ya Kak Widi. Oke, ternyata banyak juga ya di lingkungan kampus, di lingkungan perguruan tinggi terdapat jenis-jenis dari adanya pergaulan bebas tersebut. Adanya jenis, tentunya kita juga harus melihat nih, mengapa sih para remaja gitu, para muda-mudi sekarang terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Tentunya akan ada sebab, akibat, dan faktor-faktor ya, Kak Tisa dan Kak Ican. Aku di sini pengen tahu nih, faktor-faktor dari adanya pergaulan bebas tersebut itu apa sih Kak?
Baik, mungkin tadi setelah Kak Ican ke saya ya Kak Widi. bisa, Jadi bisa. faktor menurut saya itu faktor penyebab pergaulan bebas itu yang pertama itu kontrol emosi ya Kak Ican. Iya. Karena banyak seusia kita ini yang belum pandai dalam mengelola emosi diri. Iya. Jadi tuh banyak banget di contoh-contoh orang sekitar aku ya Kak Widi terutama, kayak lagi ada masalah, lagi pusing, lagi stres, itu berujung larinya tuh ke arah negatif. Contohnya Kayak tuh, misal aja kayak, aduh, kayak ngomong sama Ica nih, aduh pusing banget nih Chan, stres, banyak tugas, banyak ini, banyak masalah di rumah. Terus solusinya tuh temennya itu bukan memberi solusi yang baik, malah memberi solusi yang negatif. Udahlah jangan stres, udah ayo mabuk aja gitu. Nah itu kan salah satu menurut saya ini pergaulan, ya walaupun itu bergantung ke diri kita sendiri, tapi itu bisa membawa dampak ke sana gitu. Jadi menurut saya itu faktor yang utama yaitu pengendalian emosi Kak Widi. Karena menurut saya nih ya, daripada kita mencari solusi yang tidak bermutu nih, mendingan kita larikan ke arah yang lebih positif gitu. Kemudian yang kedua itu yang tidak kalah penting tuh faktor spiritual ya Kak Widi. Karena faktor spiritual ini paling penting sih, karena di Pancasila pun juga ada ya, dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dimana itu kita sebagai rakyat Indonesia yang baik tentunya harus mengamalkan nilai Pancasila dong, iya kan? Nah di sila pertama ini tuh mengajarkan kita bahwa kita tuh harus bertuhan, kita pasti memiliki Tuhan dan kepercayaan masing-masing. Nah gitu, menurut saya sih semua agama, tidak hanya Islam ya, semua agama tuh pasti melarang akan hal negatif yang akan merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar gitu. Jadi spiritual ini penting. Kemudian juga ada faktor lingkungan. Nah pergaulan itu kan tentunya mencakup lingkungan sekitar ya Kak Widi. Lingkungan itu ibarat kayak, ya kita temenan sama orang jual parfum ya kita ikut wangi. Tapi sebaliknya kalau kita temenan sama orang yang bisa dibilang negatif ya kita akan kena bau negatifnya seperti itu. Jadi lingkungan itu penting, tapi ya pembawaan diri kita aja Kak Widi. Menurut saya kayak lingkungan itu emang pengaruh sih, karena mau bagaimanapun kehidupan kita sehari-hari pasti ya bersama lingkungan kita tersebut. Benar-benar. Iya benar. Kemudian ada lagi faktor yang keempat itu faktor keluarga. Karena tidak semua orang tua itu memahami gimana pentingnya mendidik karakter itu sejak dini. Nah kalau kita memahami arti penting Pancasila nih Kak Widi, pasti tuh harusnya paham akan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu tentunya yang pertama melatih pendidikan karakter keluarga dong ya kan. Kalau dari keluarga sendiri kurang dalam penanaman karakter ini, ya tentunya semakin besar nih ya karakter ini goyah, dia tidak punya prinsip, karakternya kurang gitu. Jadi itu sih Kak Widi faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Tadi aku menarik nih terkait bahasan keluarga, karena ternyata ya di temen-temen aku aja di kalangan perguruan tinggi, mahasiswa dan mahasiswi, banyak sekali mereka itu yang beralasan mengapa sih mereka itu terjerumus dalam pergaulan bebas. Salah satu alasan yang mereka katakan itu biasanya adanya masalah di keluarga. Mereka menjadi anak yang broken home. Tapi komentar dari pembicaraan Kak Widi tadi ya, kan mereka mengeluh nih ada masalah keluarga, terus mereka larinya ke situ. Nah itu juga pengendalian emosi itu tadi Kak Widi, itu yang sangat penting gitu. Maksudnya kita jangan mudah terbawa arus ke negatif ya, daripada kita melakukan hal seperti itu, mendingan ikut kegiatan positif. Di UNES kan banyak UKM tuh yang mendukung hobi-hobi kita. Contohnya ini ada UNES Ketapel. Ini nih kita sekalian mengenalkan juga bahwasanya di UNES juga ada salah satu pengembangan diri nih, UNES Ketapel. Iya, selain ada faktor penting dalam kegiatan positif itu, di UNES Ketapel kan juga itu kan termasuk salah satu olahraga dan yang sudah dilupakan, permainan tradisional yang sudah dilupakan. Padahal di situ terkandung nilai-nilai penting Kak Widi. Iya, benar-benar. Nah, tadi balik lagi ya perihal faktor keluarga itu menarik juga nih Kak Tisa ya. Apalagi contoh di aku ya, pergaulan bebas itu akan timbul salah satunya faktor keluarga karena mereka merantau. Benar. Kan kita jauh dari keluarga, akhirnya mereka mencari lingkungan yang tidak
sesuai dengan apa Iya. yang mereka hidup di keluarganya mereka, seperti itu. Karena kembali lagi keluarga itu menurut saya tuh rem ya, sebagai rem ya. Ya. Karena kalau sebagai anak rantau kayak Kak Widi sama Kak Ica nih, Ah. kalau nggak ada rem, nggak ada yang ngingetin, apalagi nggak ada keluarga gitu, akan bablas. Arahnya tuh Iya, akan benar. nggak tahu lah kemana. Iya. Emang sebagai rem ya Kak? Iya. Iya. Apalagi misalkan kita lingkungannya di lingkungan yang kurang baik ya, Iya. atau kurang cocok nih. Apalagi aku nih dari Indramayu, Kak Tisa dan Kak Ican. Dari Indramayu itu salah satu daerah yang tidak terlalu kota ya kalau di desa aku. Jadi ketika aku Pelosok ya? iya benar. Jadi ketika aku pindah gitu ke Semarang untuk menjalankan perkuliahan, aku tuh kadang suka kaget nih dengan pergaulan bebas yang ada di Semarang, yang ada di kota besar. Banyak banget gitu cewek-cewek yang apa ya, menjurus ke ngerokok, terus ada juga yang mabuk-mabukan. Nah itu ternyata lingkungan itu bener-bener penting ya. Dan Betul. kadang Banget, Kak Widi. sering gak sih dari Kak Tisa dan Kak Ican tahu kalau misalkan ada anak-anak nih atau ada mahasiswa yang mereka itu aslinya tidak kenal dengan pergaulan tersebut, Iya. ngerokok dan mabok, tapi dengan adanya lingkungan mereka kenal. Dan ibaratnya mereka nih dikenalin, kita nongkrong nih ya, Iya. kita nongkrong terus tiba-tiba ada teman kita yang nawarin, nih coba minum. Kadang orang Kalau itu nggak ikutan nganggepnya, dibilang nggak keren iya gitu. bener, Ah, nggak nggak keren ngikutin diikutan tren ya. gitu. Apa sih lu cupu Iya, gitu kan. benar-benar. Sangat ini ya, pengalaman banget Iya, ya. iya. Kayak banyak dari mereka tuh yang ikut-ikutan hanya karena takut dibilang cupu. Betul. Iya, betul. benar-benar. Padahal itu ternyata penting banget ya, Iya, Kak. pendidikan akan hal tersebut. Oke, lanjut nih. Kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian dari pergaulan bebas. Kita juga tadi mengetahui jenisnya apa aja yang banyak di kalangan mahasiswa ketahui ya. Bahkan banyak juga ternyata mahasiswa yang terjun ke dalamnya sebagai Iya. pelaku ya. Betul. Oke, tadi faktor-faktor sudah dijelaskan sama Kak Tisa. Nah, di sini aku penasaran nih, dampak dari adanya Oke. pergaulan bebas itu gimana sih? Oke, sekarang ke dampak ya. Iya, ke Nah, dampak. dampak dari pergaulan bebas. Tadi udah disebutkan bahwa ada banyak jenis-jenisnya. Kita sebutkan kembali ada seks bebas. Iya. Itu dampaknya apa sih? Dampaknya yang paling utama yaitu, nah sebelum kita tahu dampaknya dulu, arti dari seks bebas itu apa? Nah, bisa Iya. nih, Ya, seks biar bebas dari itu- audiens pun tahu Ya, Aisyah. jadi kawan-kawan harus pahami dulu arti seks bebas itu seperti apa. Nah, Iya. seks bebas ini memang banyak dari kalangan muda atau mahasiswa perguruan tinggi melakukan hubungan suami istri yang Iya. nantinya mengakibatkan banyak penyakit. Nah, di situ merupakan seks bebas. Nah, salah satunya itu ada penyakit HIV. Wah, itu sangat benar-benar lagi marah Kemarin banget viral ya. banget ya Iya, Kak Ican. di mana Itu tuh? di Bandung ya kalau nggak salah Wah, sampai iya. ratusan mahasiswa itu terkena HIV. penyakit Nah, HIV. itu. Makanya di situ dampaknya sangat besar. Apalagi Padahal HIV ini masih belum ada ya kayak obatnya. ah ya? iya, belum belum ada. ada obatnya. Karena ada. maka dari situ seharusnya kawan-kawan perlu tahu nih dampaknya seperti itu. Nah, juga lain dari seks bebas itu ada kehidupan malam. Nah, kehidupan malam ini dampaknya sangat besar, Iya. apalagi merugikan diri sendiri kan. Merugikan diri sendiri akhirnya berujung pada kita sering mabuk-mabukan, Iya. terus juga hilangnya prestasi. Benar-benar, Itu iya. dampaknya banyak banget. Terus juga dari minuman alkohol juga ada juga narkoba. Nah, itu padahal di Indonesia pun sebagai negara hukum ya, Iya. itu memberlakukan hukum dari obat-obatan terlarang Iya, tersebut. benar-benar. Itu sih dampak. Sudah ada di undang-undang ya Tuh. peraturan tersebut. Nah, oke. Tadi aku lebih ini sih Kak, kayak pergaulan bebas mengenai obat-obatan gitu, minum-minuman keras. Di mahasiswa apa ya, perguruan tinggi juga itu kan sangat banyak ya. Itu Bahkan malah dianggap malah. lumrah ya. Iya, Betul. Terus benar. ini yang menarik dari pembicaraan Kak Ican tadi tuh Hmm. tentang dunia malam nih Iya. Kak Widi. Nah itu mirisnya itu zaman sekarang di medsos itu banyak terjadi tren di Iya. mana mereka itu mempublikasi bahwa dia itu lagi di dunia malam Waduh. gitu. Mereka kan kayak ini tren TikTok ya teman-teman. Iya. Miris Ini banget kemarin iya miris banget tuh. Akhir-akhir ini tuh di tren TikTok kok sering banget lewat di FYP kan Kak Widi. Hmm. Itu tuh mereka tuh bikin tren JJ, jedak-jeduk itu. Jeduk-jeduk. Tapi mereka tuh lagi di dunia malam. Bahkan Iya. mereka tuh nggak malu dalam Lagi- hal itu. Malah banyak yang ikutan. Nah lagi itu di kan klub ya. mirisnya, iya. Hmm. Mirisnya kan kayak gitu Kak Widi, kayak kenapa mereka tuh bangga banget ada di lingkungan, Hmm. Tersebut. iya lingkungan tersebut gitu. Oh iya bener banget. Nah, menurut Kak Tisa nih, dari banyaknya pergaulan-pergaulan bebas tersebut, valid nggak sih Kak
mereka nih di perguruan tinggi negeri mereka jauh nih dari orang tua karena mereka merupakan anak rantauan sama seperti kita ya Kak Ican ya. Kak Tisa ini akamsi. Oke, nah seharusnya ada nih Kak Tisa sebagai yang akamsi harus bisa rem kita ya. Iya, benar-benar. Aduh, kalau suruh ngerem mah udah ya udahlah gitu. Balik lagi ya. Malah. Aku ikutannya ke yang positif. Contohnya dia apa? Udah ketapel. Nah, iya, tadi aku lupa ya. Aku tadi pengen nanya apa? Oh iya, ini aku tadi tuh pengen nanya, sering gak sih kayak kasus-kasus bahwasanya pergaulan bebas ini termasuk membohongi orang tua, Kak? Membohongi keluarga di rumah. Kayak contohnya nih, mereka itu meminta buat bayar UKT, Kak. Karena UKT-nya itu udah jatuh tempo. Nah, itu mereka mintanya lebih dan akhirnya mereka itu untuk pergaulan bebas tersebut, entah itu buat mabok-mabokan gitu, bahkan ke dunia malam ke dunia malam, ke klub-klub seperti itu. Mereka itu gimana caranya ya Kak Widi? Mereka tuh cari bagaimana caranya aku bisa dapat duit, dengan cepat apa enggak, tapi dengan lari ke hal yang seperti itu. Nah itu tuh kasus kayak gitu tuh banyak gak sih di anak rantau? Maaf ya keceplosan gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kayak anak rantau kan bohong dong pasti. Udah main udah di kos tidur, padahal lagi dugem. Aduh. Karena kalau aku gimana ya, untuk hari-hari ini banyak pengisian hal-hal positif sih. Karena aku juga tergabung di organisasi sibuk di sana. Jadi kita nggak terlalu sibuk untuk arah yang ke sana, Wid. Karena udah enak nih kita di lingkungan yang memang alhamdulillah bagus. Makanya saran buat teman-teman juga kalau memang nggak mau terpengaruh dengan pergaulan bebas, ikutlah hal-hal positif, contohnya di organisasi tadi terus juga di UKM. Nah itu bentuk yang memang seharusnya bisa kawan-kawan mahasiswa itu bisa ikut gitu, karena dampaknya untuk kita juga, yang punya yang suka main futsal lah, kita bisa arah ke sana bakat minatnya, ya kan, nanti bisa menimbulkan prestasi. Nah itu kan bentuk menyehatkan tubuh. Nah juga. Berarti ternyata masih banyak kayak di kalangan mahasiswa yang mereka itu berani membohongi orang tua. Banyak banget kali. Banyak. Aku pun pernah bohong, cuman bohongnya tuh nggak arah yang UKT. Wah tuh. Bukannya tiap hari Kak. Jangan ya kayak. Kadang kan mama nanya ya kan, abang sehat gitu, sehat. Padahal lagi kurang enak. Takut khawatir. Iya benar-benar. Gimana aduh ini berujung ini ya, mempromosikan diri sendiri ya Kak. Gimana caranya kita mengerem ya ibaratnya. Tadi dampak-dampak juga sudah diketahui bahwasanya ketika kita mengikuti pergaulan bebas itu bakalan berpengaruh juga ke lingkungan kita, terus ke akademis kita gitu, ke prestasi. Karena ketika kita sudah mengenal adanya pergaulan bebas, ya udah kita lebih memilih pergaulan bebas tersebut karena mungkin dianggapnya lebih asik dan lebih menarik ya. Padahal mereka hanya menikmati jangka waktu yang pendek, tidak melihat jangka waktu yang panjang gitu. Nantinya mereka bakalan apa sih dampaknya, apa sih efeknya gitu buat nanti. Nah itu tadi dampak juga udah. Nah kita lebih ke penanggulangannya Kak. Berhubung kita dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tentunya kita juga di sini mengenal adanya aktualisasi nilai-nilai dasar dalam Pancasila, di mana Pancasila tersebut dijadikan sebagai nilai dasar, dijadikan sebagai pedoman untuk kita hidup gitu di sini, untuk bermasyarakat, gimana caranya kita hidup agar sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena tadi juga aku sempat ngedengar dari Kak Ican ini membawa mengenai norma-norma dalam Pancasila. Nah, aku tertarik banget nih, gimana caranya penanggulangan atau mitigasi dalam pencegahan pergaulan bebas ini Kak Ican dan Kak Tisa. Mungkin ke Kak Ican dulu. Oke, mungkin dari aku ya. Penanggulangannya tadi udah disebutin, padahal udah sempat di-spill oleh Kak Tisa ya. Benar-benar. Penguatan spiritual. Nah, itu sebenarnya paling utama. Apalagi itu merupakan sila pertama ya dari Pancasila, itu ketuhanan Maha Esa. Makanya kawan-kawan juga di sini salah satu cara penanggulangannya ya kita akan perkuat iman. Dari situ kita juga akhirnya ke bawah-bawah ikut mengikuti hal-hal yang positif. Terus juga bisa kontrol emosi. Nah itu tadi balik lagi, semua juga sangat bergantung dari teman-teman juga bisa mengontrol emosi atau tidak. Seperti itu sih kalau dari aku. Mungkin dari Kak Tisa izin menambahi tentang cara menanggulanginya kayak ya Kak Widi. Tadi kan udah banyak kita spill nih Kak Ican. Penguatan spiritual, kontrol emosi, banyakin hal-hal positif.
Nah, mungkin penguatan pencegahan ini bisa dilakukan juga dengan cara kita mencari hobi yang selaras dengan kita dan tentunya tidak melenceng gitu. Misalnya nih lagi tren juga kan ini Kak, ngopi gitu. Ngopi ini kan udah lagi tren-trennya banget ya di kalangan kita. Nah, ngopi date ya. Iya. Daripada kita nongkrong di dunia malam yang itu akhirnya membawa kita ke ranah yang negatif, mendingan kita ngopi. Kita bandingin coba harga kopi dengan harga miras, itu kan lebih mahalan miras kan. Nah, tapi kan lebih menginspirasi kopi. Nah, dengan kopi kita bisa sambil nugas gitu. Kita sambil mikirin gimana nih ke depan perkuliahan kita kayak gimana gitu. Daripada ratusan ribu bahkan jutaan buat beli miras, mendingan 18.000 dapat kopi susu. Iya. Itu kopi di mana ya? Iya, kopi di Gunung Kak. Kalau di Jakarta mungkin harganya udah agak-agak ya. Ada kok di sini masih kopi susu banyak banget yang masih 18 ribuan gitu. Nah, mendingan kita kopi terjangkau. Daripada miras yang memang harganya tuh udah jutaan. Jadi kantong berkuras. Nah, makanya itu. Kantong kering. Iya, kantong kering. Kemudian yang nggak kalah penting itu penggunaan sosial media yang baik, Kak Widi. Benar-benar. Itu cara menanggulangi yang paling utama sih, karena zaman globalisasi ya. Iya, zaman globalisasi ini. Karena 24 jam itu ya 23,9 jam itulah kita memegang HP gitu. Semenitnya itu tidur. Jadi banyakan megang HP ya. Banyakan megang HP. Itu HP itu sangat berpengaruh karena kayak nih misal lagi gabut nih scroll TikTok gitu. Aduh, ini kayaknya kepo, berasal dari kepo. Aduh, kayaknya enak deh di dunia malam. Aduh, kayaknya enak deh pakai baju-baju yang terbuka gitu. Nah, gairah kepo itu yang ujungnya itu membawa kita ke ranah yang seperti itu. Jadi sebaiknya itu penggunaan medsos ini lebih penting sih Kak, buat cara menanggulangi ya. Ini menarik banget penggunaan teknologi yang bijak. Itu kan merupakan seharusnya banyak tadi kan disebutin, apalagi Kak Tisa kan merupakan salah satu seleb TikTok lah ya. Dia lebih paham lah untuk media sosial ya. Tapi yang sedikit menarik, seharusnya kan kawan-kawan dari audiens juga bisa penggunaan media sosial ini sebagai berjualan. Kan? Bener. Daripada kita mengeluarkan uang, mending kita menghasilkan uang dari hasil dari teknologi tersebut. Contohnya kan ada teman-teman juga kewirausahaan, ya kan, penjualan di TikTok tuh kebanyak kayak. Banyak banget Kak. Ikut jadi penjualan dari live lah, ya kan. Terus jadi kita buat video, ternyata lagi marketing lah. Itu kan salah satu bentuk penggunaan yang bijak dalam media sosial, ya kan kayak. Terus dalam penggunaan yang bijak ini balik lagi ke norma Pancasila. Nah, dengan penggunaan sosmed ini daripada kita membuat tren yang tidak bermutu, tren dunia malam, lebih baik kita ngasih pengetahuan tentang tren Pancasila. Betul. Gimana sih nilai-nilai Pancasila itu gitu. Karena mirisnya sekarang tuh banyak orang yang nggak paham PPKN Kak, apa sih? Banyak orang yang nanya, Tisa kuliah di mana? Di UNES gitu. Jurusan apa? PPKN. Apa itu PPKN? Nah, itu kan sangat miris. Kayak banyak banget yang nggak paham tentang PPKN, padahal PKN itu sebagai pondasi pedoman Indonesia ini gimana jalannya, gimana norma yang sesuai gitu. Jadi kan sosmed kan bisa itu kita sharing, banyakin pengetahuan, sharing tentang nilai Pancasila itu gimana sih pentingnya Pancasila gitu kan. Karena itu harus ditanamkan dari dini ya, apalagi kan kalau kita nggak paham, udah besar nggak paham, nah akhirnya pergaulan bebas ini akan timbul. Benar. Nah, itu salah satu bentuk faktor kembali dari ada pergaulan bebas itu seperti itu. Kurangnya edukasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Lucu banget ya, yang nggak tahu Pancasila itu apa, PPKN itu apa. Padahal dari zaman kita TK, TK kita sudah dikenalkan adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu loh. Padahal ya sudah banyak gitu kita mempelajari, karena PPKN itu salah satu mata kuliah wajib yang ada di Indonesia gitu. Karena menyangkut bagaimana caranya kita menjadi warga negara yang baik. Yang bijak ya itu ya. Nah, tadi pun aku nyinggung nih dari bahasan yang Kak Tisa mengenai ngopi. Awas nih, teman-teman harus bisa menggarisbawahi ngopi di sini bukan hanya kita ngopi-ngopi santai, tapi bagaimana caranya kita ini ngopi tapi memiliki eksistensi gitu yang lebih baik. Yang tadi dijelaskan Kak Tisa itu bahwasanya kita di sini ngobrol bareng gitu, ngobrol bareng sambil ngopi, sambil belajar, mengerjakan tugas kuliah. Ngopi kan ada kepanjangan ya Kak? Apa nih? Ngopi itu ngolah pikiran. Ngolah pikiran, bener banget nih teman-teman. Jadi jangan disalahgunakan itu ngopi itu. Kita
kita bisa ngolah pikiran, kita di situ bisa sharing ya kayak. Iya, betul banget. Bisa sharing mengenai nanti kedepannya kita bakal gimana gitu. Mungkin di sini juga tadi di belakang layar aku sempat ngobrol di Katisa sama Kak Ican. Iya, apa tuh? Dari Kak Ican ini sudah memikirkan bagaimana sih kita menghasilkan uang gitu. Waduh, dibuka ya. Tips ya. Iya. Jadi salep TikTok aja Kak. Jangan saleban gabah ya. Oke. Banyak sih Kak Widi ya. Jadi nggak hanya teman-teman dari mahasiswa itu hanya fokus terhadap kuliah aja. Kita bisa menyisihkan waktu untuk berpikiran nanti kita masa depan tuh salah satu mau ngapain sih gitu. Iya, karena nabung itu penting. Betul. Selama kita bisa kuliah dan menghasilkan uang, kenapa tidak? Iya, apalagi Katisa kan ya salah satu perempuan ya yang menunggu laki-laki yang sudah mapan ya. Harus dong, harus mapan apa tuh? Mapan turu gitu. Oke, bahasanya sangat meluas ya dan menarik nih. Buat teman-teman di sini harus banget nih nonton podcast kita karena podcast kita juga membawa nilai-nilai Pancasila dalam pengaktualisasiannya gitu. Bahwasanya kita di sini sebagai generasi muda yang harus dan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih. Salam Pancasila. See you guys. Dadah.